Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahfifatul Khairul. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Di mana pada UAS ini saya akan melakukan kampanye praktek baik dari penerapan scaffolding pada ZPD. Dan kampanye praktek baik ini saya akan memaparkan hasil penerapan scaffolding pada ZPD, yaitu pada mata pelajaran IPA di sekolah SMPN 11 Jember. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih scaffolding itu? Scaffolding ini merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk memberikan bantuan belajar pada peserta didik, mana pada tahap awal ini digunakan untuk memberikan bimbingan atau dorongan kepada peserta didik agar dia bisa melakukan pembelajaran secara mandiri, sehingga nanti pada akhirnya peserta didik akan mencapai sebuah kemandirian belajar dalam proses pembelajarannya. Nah, usaha guru ini dalam memberikan bantuan kepada peserta didik agar pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Nah, pada prosesnya, bentuk bantuan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik ini dilakukan secara perlahan atau bertahap, atau bisa dikatakan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Selama proses pembelajaran ini, pembantuan atau bantuan belajar yang dilakukan oleh guru itu akan dikurangi sedikit demi sedikit agar peserta didik itu nanti mencapai kemandirian dalam belajarnya. Poin kedua yang akan dibahas yaitu zona of proximal atau ZPD. ZPD merupakan jarak antara kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu secara diberi bimbingan oleh orang dewasa seperti guru atau juga bisa berkolaborasi dengan peserta didik yang lainnya atau teman sejawatnya. Nah, hal ini digunakan untuk pemecahan masalah yang dimana ini untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan setiap peserta didiknya. Sehingga bisa disebutkan yaitu ada batas atas dan batas bawah, mana batas bawah dari ZPD ini yaitu adalah tingkat keahlian yang dimiliki setiap peserta didik dalam menyelesaikan tugas secara mandiri. Kemudian untuk batas atasnya itu yaitu adalah tanggung jawab dari peserta didik saat diberikan bimbingan oleh orang dewasa atau teman sebayanya. Untuk poin yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah interferensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pada kegiatan proses pembelajaran, penerapan scaffolding ini sangat erat kaitannya dengan ZPD, di mana selama proses pembelajaran ini guru harus memberikan bimbingan, harus menyesuaikan apa yang akan dilakukan atau bimbingannya itu kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan setiap peserta didiknya. Kemudian penerapan scaffolding ini bisa diterapkan saat peserta didik itu melakukan diskusi untuk menyelesaikan LKPD yang telah diberikan, yang nantinya guru itu dapat berkeliling menghampiri peserta didik, kemudian bisa memberikan bimbingan secara langsung pada setiap kelompok yang telah dibagi. Kemudian saat peserta didik berdiskusi itu, guru juga bisa menanyakan apakah ada kesulitan yang dihadapi, apakah ada yang belum dimengerti dari LKPD yang telah diberikan, atau peserta didik ini merasa bingung. Nah, dalam hal ini guru akan memberikan bimbingannya pada peserta didik ini agar mereka bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, dalam hal ini guru bisa melakukan penerapan scaffolding tadi itu sehingga nanti bisa mengetahui kemandirian belajar peserta didik ini seperti apa. Kemudian saat mereka diberikan bimbingan itu nanti peserta didik itu bisa mencapai kemandirian dalam belajarnya. Hal ini bisa dilihat dari saat peserta didik itu diberikan bimbingan oleh guru dan teman sebayanya. Selain itu, bimbingan yang diberikan oleh guru dan teman sebayanya juga bisa bertujuan agar peserta didik itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Modul ajar ini, model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Pemilihan dari model pembelajaran discovery learning ini bertujuan agar peserta didik itu bisa melakukan
Kemudian membangun pengetahuan dan pengalaman, memanfaatkan penggunaan intuisi dan imajinasi, kreativitas, serta mencari informasi baru untuk menemukan sebuah fakta, relasi, dan kebenaran yang ada. Aktivitas dalam menerapkan scaffolding, mana yang pertama adalah menyampaikan persepsi kepada peserta didik, kemudian melakukan pengelompokan untuk melakukan diskusi. Hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru yaitu melakukan bimbingan kepada peserta didik saat peserta didik melakukan diskusi, kemudian melakukan evaluasi. Hasil yang diperoleh dalam penerapan scaffolding pada CPD adalah peningkatan pemahaman dari peserta didik, mandirinya belajar, kemampuan berpikir kritis atau problem solving, keterlibatan aktif dari peserta didik, kemudian pengembangan keterampilan sosial, dan peserta didik akan mendapatkan peningkatan rasa percaya dirinya. Jika dikaitkan dengan kurikulum merdeka pada pembelajaran kali ini, secara tidak langsung akan diterapkan profil pelajar Pancasila itu gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran dan aplikasi penerapan scaffolding pada CPD ini dengan menyusun sebuah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan scaffold dapat mengoptimalkan pencapaian setiap peserta didik, bantu peserta didik dalam mengatasi hambatan belajar dan memperluas pemahaman peserta didik secara berskala, sehingga memungkinkan peserta didik itu untuk mengembangkan problem solvingnya, kemudian memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan di masa depan. Scaffolding pada CPD ini agar peserta didik itu terlibat secara efektif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan CPD ini, guru dapat memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik, bisa memastikan bahwa setiap peserta didik itu tidak tertinggal. Kemudian, replikasi penerapan scaffolding pada CPD ini memiliki peran penting dalam pembelajaran, sehingga nanti model pembelajarannya itu bisa berkelanjutan. Guru juga bisa menyesuaikan prinsip-prinsip dari scaffolding dan karakteristik setiap peserta didiknya. Bisa juga nanti yang pertama bisa juga dengan penerapan tadi yang TARL. Nah, di situ nanti disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya, baik itu kognitif maupun non kognitif. Selain itu, penerapan pendekatan lainnya juga bisa memanfaatkan CRT. Nah, di mana penerapan CRT ini nanti saat proses pembelajaran guru harus mengaitkan materi pembelajarannya itu dengan budaya sekitar dari peserta didik. Jika berbicara tentang kurikulum merdeka saat ini, sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui segala cara agar pembelajaran itu bisa berpusat pada peserta didik. Salah satunya yaitu penerapan scaffolding pada CPD dengan menambahkan seperti pendekatan saintifik, kemudian pendekatan TARL atau pendekatan CRT, sehingga nantinya peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajarannya atau tingkat capaian pembelajarannya. Selain itu, manfaat lain yang didapatkan dari penerapan scaffolding pada CPD pada mata kuliah perspektif sosiokultural ini, sebagai seorang pendidik itu memang harus bisa memahami dari segi manapun, baik itu dari budaya, politik, sosial ekonomi, dan tingkat pemahaman peserta didik ataupun pengetahuan dan gaya belajar dari setiap peserta didiknya. Jadi, tetap semangat dalam melakukan pembelajaran agar menjadi seorang pendidik yang lebih baik dan lebih baik lagi.